Inilah perampokan terbesar dalam sejarah sepak bola. Match harusnya selesai menit 96. Bahkan sampai menit 100, itu match masih dilanjutin sama wasitnya. Lu dibayar berapa sih botak? Pemain kita ya guys ya, di-tackle sampai kepala bocor, didiamin sama dia. Tapi pemain Bahrain disenggol dikit prit, senggol dikit prit. Kayak pemain Madrid ini Bahrain. Ayo kita tag AFC guys, buat pecat ini wasit ini. Ini jelas perampokan ini. Ya, tapi dibalik itu golnya El Clemer keren sih tadi. Jangan panggil dia El Clemer lagi ya. Panggil dia El Placing. Keren banget placingnya tadi. Debutnya Hillhurst juga keren banget. Emang kalau pemain mahal itu beda ya. Solid banget, keras, gak bisa lewat itu lawan. Di balik perampokan ini kita sudah berkembang jauh guys. Di 2014 kita bahkan dibantai sama Bahrain 10-0 lagi. Ya udah guys, mari kita fokus dukung timnas di match berikutnya saja. Gue tidak masalah dengan kehilangan 2 poinnya. Tapi bagaimana cara kita kehilangan poinnya? Cara Bahrain mendapatkan 1 poinnya itu menurut gue sangat menjijikan. Sangat amat menjijikan. Gue gak tahu berapa puluh juta dolar yang sudah masuk ke kantong wasit sialan tai anjing itu. Tapi yang jelas orang yang mungkin gak paham sepak bola pun tahu bagaimana keberpihakan wasit di pertandingan kali ini. Dan katanya tadi di awal sempat ini wasit salah satu yang terbaik dan sebagai di Asia. Gue sih gak melihat yang terbaik, ini salah satu yang terburuk. Dan di babak kedua memang kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan babak pertama. Kita mendapatkan beberapa kali momentum. Eliano masuk di situ dengan Rido, terutama Rido penting sekali. Dan gue harap Rido jadi starter di pertandingan selanjutnya karena kelihatan chemistry jauh lebih baik. Kelihatan lebih nyaman lah pemain kita dalam bermain. Dan di babak kedua, ya terutama setelah 2-1 kita mendapatkan beberapa kali transisi ya. Tapi ya nggak bisa dimanfaatkan. Tadi Witan 2 lawan 1 aja passingnya masih salah. Aduh, ya itulah yang terjadi kalau lu membuang-buang peluang. Dan udah tahu wasitnya 96 tambahan waktu 6 menit dia sampai 98 belum ditipu sama dia. Gue yakin kalau itu nggak gol, nggak ada gol dari Bahrain itu sampai 120 juga nggak ditipu sama wasit. Karena memang ini wasit bayaran. Ini wasit benar-benar ya nggak jelas, asli nggak jelas. Kalau gue jadi AFC, gue copot lisensinya, atau jadi FIFA gue copot lisensinya. Tapi itu nggak bakal mungkin karena lihat aja orang di AFC itu, lihat orangnya sejenis orang-orang Bahrain semua, orang-orang Timur Tengah. Itu bullshit semua lah itulah. Bayangkan pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia, wasitnya dari Oman yang sejenis sama mereka, sejenis sama Bahrain tuan rumah. How can ini bisa terjadi? Ya terjadilah di AFC. Ya makanya. Ya, gue cuma bisa bilang terima kasih kepada timnas Indonesia karena sudah melawan 12 pemain kali ini di lapangan. 1 poin yang harus kita syukuri. Ya walaupun ya, harusnya 3 poin tapi sudahlah. Lawan China, kita fokus ke lawan China, kita tuntaskan China dan raih 3 poin. Oke? Segitu dulu. Wasit goblok. Timnas Indonesia harus kehilangan 3 poin berharga setelah ditahan imbang Bahrain lewat gol yang diciptakan mereka di detik-detik terakhir. Di pertandingan yang ngeselin ini, King Indo sebenarnya bermain sangat efektif dengan memanfaatkan peluang secara maksimal. Terbukti dari 5 shot, 5-5-nya on target dan 2 diantaranya berhasil berbuah jadi gol. Harus diakui, di babak pertama permainan kita emang kurang banget. Selain karena Bahrain jatuh-jatuh mulu, pressing ketat yang mereka lakuin berhasil membuat aliran bola dari lini tengah ke lini depan kita jadi nggak lancar. Untungnya di babak kedua, permainan King Indo jadi lebih cair. Puncaknya, El Clemer berhasil nyetak gol yang harusnya jadi gol kemenangan kita. Sayangnya, wasit yang mimpin pertandingan kayaknya emang banget guys. Gimana enggak? Tambahan yang dikasih adalah 7 menit, tapi dia tetap melanjutkan pertandingan sampai menit ke-9. Dan apesnya lagi, timnas harus kebobolan dan gagal meraih kemenangan. Oh iya, dengan hasil ini, timnas Indonesia masih duduk di peringkat 5 klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Tentu aja, peluang kita buat lolos ke Piala 2026 masih cukup terbuka. Ya, walaupun buat lolos langsung kayaknya jadi cukup berat. Nah, di pertandingan selanjutnya, timnas akan bertandang ke markas Cina tanggal 15 Oktober nanti. By the way, gimana guys? Komentar kalian buat pertandingan ini. Tulis di bawah. Coba cek papan skornya di IG Bahrain, bisa-bisanya gol terakhir 90+6. Hah? Oh iya? Lang, bener guys, 90+6 di 9. Wah guys, ini bro di cok 90+6 pak di Tambah waktu 6 menit.
Dan ini terjadi bukan cuma sekali, 2 kali, ini udah berkali-kali. Ketika kita counter attack, yang harusnya katanya itu penalti karena Marcelino disikutkan. The referee should blow the whistle. Corner terakhir itu udah gak masuk akal. Setelah itu, Coach Sinteyong kena kartu merah. And I'm not afraid to say this. Karena gue yakin, kalau bukan kita yang ngomong, gak ada lagi yang bisa ngomong. Kenapa? Karena kalau pemain timnas yang ngomong ke media, atau Coach Sinteyong yang ngomong ke media, mereka kena problem. Mereka kena denda, mereka kena larangan bermain. Kita yang harus pick up. Kita yang harus pakai suara kita. Ketika Indonesia dirugikan, gak ada lagi perpecahan. Kita harus bersatu, kita harus lawan. This is not football. Ini bukan sepak bola. Langsung aja komen sekarang, siapakah man of the match hari ini menurut kalian, guys? There's only one name, dan itu adalah yang jadi pusat perhatian saat ini. FIFA, you have to investigate. Kemarin di Piala Asia, ketika kita dicurangin pemain timnas, ada yang speak up, gue lupa siapa. Apakah dia aman? Tidak, kena problem. Lawan siapa, guys? Di kualifikasi Olimpik. Yang ronde, yang pokoknya, ini anjing gue sampai gonggong-gonggong. Kenapa? Kamu kesel sama wasit ya? Marah-marah. Wasitnya gatel. Ngerti gatel le. 90 tambah 6 kuwi 96. Mentek-menteknya 98. Terus ngantuk 99. Nah, harusnya sekalian totalitas 120 menit, 2 jam bermain, sisa 52 lho. Bar di gol langsung disemprit rampung. Jinguk turu miring, ngisingmu ngadeg.